اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة والقدس والتوبة والنصر والتوفيق والمعافاة كل المقول على حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا المسلمين معهم بسببهم أهل خير وكفيهم ومعين المسلمين والمسلمات والمؤمنين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Ketua Jajaran Bapak Nabi Al-Jalabi yang kami hormati guru kita yang sengaja diundang untuk mengisi pengajian bulanan di Masjid Al-Barokah Ustaz Andi SMS yang kami hormati penasihat DKM Al-Barokah Bapak Haji Udam Sanusi, Bapak Haji Umar Kasum, Bapak Haji Sulawesi, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim
Asyadah beserta jamaahnya, Ketua Majelis Taklim Indonesia beserta jamaahnya, dan Ketua Majelis Taklim Al-Barakah Ibu beserta jamaahnya, dan yang menghormati para tokoh masyarakat yang sama-sama hadir dalam pengajian ini, serta jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama hadir dalam pengajian bulanan ini. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam Jumat yang keempat ini kita bisa pengajian gabungan bulanan. Bulan kemarin tidak bisa dilaksanakan karena ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah bulan ini kita bisa laksanakan. Salawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah yang terbaik Muhammad SAW, ada keluarganya, para sahabatnya, kerabat kita serta umat dan sahabat. Hadirin jemaah rahimahumullah, ada penyusunan acara untuk pengajian bulanan ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari penasihat DKM Al-Barakah, yang keempat acara pokok yaitu pengajian dan doa, dan yang selanjutnya adalah untuk mengawali acara pengajian bulanan ini. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah supaya pengajian ini lebih berkah. Fi barakatil Quran Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Bayu dengan segala hormat kepada Ustaz Bayu Nugroho kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وآتاكم
Insyaallah kami haturkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Bayu Nugroho yang telah melantunkan atau membacakan ayat Al-Quran dan kepada para jamaah yang sama-sama mendengarkan dan memperhatikan pembacaan Al-Quran tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala buat kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya dan ketiga yaitu sambutan dari tema keluarga yang insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan sambutan oleh Bapak Habib Kasum selaku penasihat PKI Bapak. Dengan segala hormat kepada Bapak Habib Kasum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi yang kami hormati PKF Pak Ali atas yang kami hormati Ustaz SMS yang sama senyum para senyum yang saya hormati juga para penasehat PKF hadirin jemaah Masjid Al-Barakah, bapak-bapak dan ibu-ibunya, majelis masyarakat dan Indonesia. Ya, Al-Barakah. Al-Barakah. Alhamdulillah malam ini lebih banyak dari kemarin. Bulan lalu ada kurang lebih 200-300 orang. Sekarang ada 500. Ibu ada, ini kan ibu ini ada. Serta untuk mendengarkan tausiah malam ini. Ibu-ibu di dalam kehidupan keseharian, ibu-ibu jangan menganggap bahwa yang dikerjakan ibu besok hari itu adalah pekerjaan rutin. Apapun pekerjaan yang akan dikerjakan besok hari, biasakan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan sempurna. Sehingga dalam konteks ini semuanya akan cek and check. Pada malam ini, besok ada pengajian bulanan. Rutin tiap bulan juga ada. Kalau biasa-biasa saja. Jangan seperti itu. Jadi itu harus membiasakan pekerjaan yang akan dikerjakan besok hari itu adalah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan sempurna. Sehingga hidayahnya juga akan sempurna yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri, tentunya ya kita asal-asalan saja. Jadi pekerjaan keseharian itu ya rutin aja. Sehingga dalam alasan juga atau pahalanya ya rutin juga asal-asalan aja. Tapi kalau kita akan mengerjakan sesuatu hal besok hari apa yang akan kita kerjakan, termasuk juga mungkin besok menyiapkan makanan untuk suami, untuk keluarga. Itu yang dianggap rutin. Harusnya kalau besok itu harus mengerjakan sesuatu yang bisa bermanfaat membawa untuk keluarga. Jadi jangan remeh-temeh ya. Karena itu ternyata membuat darah tinggi.
ada yang naik mobil. Kalau kita rutin naik mobil saja, naik kereta bersetir jalan, jadi jalan besok menjadi lagi kan. Tahu olinya habis, atau minyak premium habis, jadi dipersiapkan. Jadi dipersiapkan besok kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan persiapan ini kerjaan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Mudah-mudahan kesempurnaan yang kita kerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu dari saya, dan mari kita dengarkan bagaimana tausiah yang disampaikan kepada ibu. Mudah-mudahan bisa diresapi, dan setelah pulang itu diingat-ingat apa yang disampaikan. Satu masalah saja yang disampaikan diingat sama ibu dan dikerjakan oleh kita semua. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari masyarakat yang berkah dari Bapak Ibu Asyik. Mudah-mudahan dari nasihat tadi kita bisa mengamalkan. Yang selanjutnya kita masuk pada acara pokok. Mari kita sama-sama jamaah bapak-bapak dan ibu siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustaz Andri SMS. Dengan segala hormat kepada Bapak Ustaz Andri kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala
ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin a'udzu bika rabbi an yahdurun qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita angkat tangan kita untuk berdoa sejalan kepada Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita adalah kumpul yang diridhoi oleh Allah. Semua kita membahagiakan dunia akhirat pada Allah. Dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Yang punya masalah diberikan jalan keluar. Yang punya kesulitan dimudahkan oleh Allah. Yang punya suaminya soleh, jadi istri-istri yang soleh, anak cucu kita soleh dibahagiakan semua. Diaminkan sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhasibu biha alaina al-akhirat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Habib Ali, Ibu Zainal Hadis, Ibu DKI, Masjidil Haram, para kesepuhan, sehat, semua yang hadir, Bapak Ibu, insya Allah semuanya sehat pada umur. Sehat Bu? Bapak sehat? Sehat. Banyakan bapaknya, banyakan ibunya. Banyakan bapaknya, banyakan ibunya. Bu. Bu, bapaknya sehat? Ada di sini? Coba yang ada bapaknya di sini yang tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Dada. Oh kerja. Ya, mudah-mudahan yang sedang kerja diberikan pelajaran. Ya, suatu saat nanti ajak ya, kita tuntut silaturahim, kumpul untuk sama-sama kita makmurkan masjid ini. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kalau untuk urusan ngaji begini, ini kebutuhan diri kita, bukan kebutuhan masjid, kebutuhan diri kita. Sebab kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Nggak bisa kita ingin bahagia akhirat, bahagia dunia, nggak melakukan hal-hal mereka, nggak bisa. Maka saat jasad kita yang saya sampaikan, saat jasad kita menjadi mahal dan ditinggi, walaupun di hati itu kebahagiaan yang harus kita apresiasi dalam diri kita. Jadi mungkin kalau kita ada kesempatan hadir, kita nggak akan rugi. Saya yakin sudah tahu tadi sudah disampaikan setiap malam Jumat terakhir itu ada pengajian. Tahu Ibu? Semuanya tahu kan? Insya Allah tahu. Tinggal kitanya. Kalau tadi kata penasihat, mau nggak kita nyempetin waktu? Ya. Bahwa kita yang butuh. Sehingga kalau kita ikuti, insya Allah semua kita akan berbondong-bondong datang ke masjid ini. Insya Allah. Maka bersyukurlah yang malam ini Allah takdirkan bisa hadir. Ya, mudah-mudahan langkah kakinya kaki kiri mengukur dosa, kaki kanan meraih pahala. Pengen dapat pahala, pengen mengukurkan dosa. Kalau yang banyak dosanya kaki kiri aja dari itu. Ya, kalau yang banyak dosanya ya dari rumah kaki kiri aja. Allah. Ya, semua kita insya Allah bahagia. Salawat dan syukur kepada Nabi Al-Qur'an baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua bisa berziarah kepada Rasulullah, bisa menaikkan kepada hati. Bapak Ibu jamaah kepada Allah. Emang sekarang kondisinya sudah akhir zaman, sudah akhir zaman. Coba kita perhatikan waktu ya, seorang ulama ini menyampaikan satu kalimat. Kata beliau begini, saya
satu waktu nanti kondisi manusia yang hatinya mati, badannya hidup. Apa Bu? Bu? Apa? Akan datang satu waktu, satu masa, satu kondisi kepada manusia apa? Yang hatinya mati, badannya hidup. Sekarang saya mau tanya, yang di sini hatinya hidup atau mati? Hidup atau mati? Benar? Coba kita buktiin. Kalau hati kita hidup, kita buktikan. Orang yang hatinya hidup, dia akan senang kumpul begini. Dan dia tidak merasa bahwa ini musuh saya, ini saudara saya. Dia akan merasa ini saudara saya bukan musuh. Sebab kondisi sekarang banyak manusia ini yang hatinya mati. Contoh di rumah, ibu suka ngobrol nggak sama suami? Suka ngobrol nggak sama suami? Sama anak? Benar? Pak suka ngobrol sama anak Pak? Di rumah, anak kita main, istri main, suami itu tanda hatinya mati. Bahkan ada seorang suami pesan kopi lewat WA. Saking sibuknya Pak, seorang istri main handphone. Itu suaminya pesan kopi lewat WA. Mas, tolong buatin kopi buat bapak. Karena bapaknya juga sibuk main WA. Ibu pernah suaminya begitu? Enggak ya? Ibu suka bikin kopi buat suami? Enggak juga. Saya tanya sama bapaknya, Pak, kalau bikin kopi dibikinin atau bikin sendiri? Kan udah ketahuan, ini aja kita nggak atur. Katanya hatinya hidup, tapi kenapa kita bisa nggak atur begini? Nggak kopi, baik. Pak, bapak bikin teh, dibikin apa bikin sendiri? Dengerin dulu, saya tanya suaminya, biar atur. Pak, jawab yang jujur, kalau bikin teh, dibikin apa bikin sendiri? Bu, suaminya kalau bikin teh, dibikin apa bikin sendiri? Dibikinin ya Bu ya? Baik Bu, saya belain sekarang. Ibu saya belain. Saya percaya ibu bikinin kopi, bikinin teh buat suami. Ya Bu ya, tiap pagi kan Bu? Pagi-pagi suaminya dibikinin kopi. Kata istrinya, Habib, ini kopi. Udah Umi buatin di meja dia. Itu ada lontongnya, ada goreng pisangnya. Sekarang saya mau tanya, ibu bikinin kopi, itu ada lontong, ada pisang goreng. Itu pas lagi kopi, lagi ngeteh, kita ngeteh suami. Enggak. Main HP, kali-kali main HP. Itu pokoknya kaitan. Saya tidak pernah sampaikan di belakang. Ketika ibu bikinin kopi, yang pisang goreng, yang lontong, yang dimakan apapun, ditaruh di meja, kemudian suami kopi sendirian, itu sama artinya ibu lagi ngasih sajen. Tetapi selama ini menganggap suaminya mengerti. Masya Itu kita lihat. Ya. Makanya kalau suaminya pagi-pagi lagi ngopi, temenin, ajakin ngobrol supaya tadi hati kita hidup. Pantas kita selama ini ngaku sebagai pecinta Nabi, ngaku kalau panutan kita Rasulullah. Angkat tangan, siapa yang menjadikan Rasulullah panutan dalam hidupnya?
Fi Rasulillahi uswatun. Telah ada pada Rasulullah teladan terbaik. Betul Rasulullah itu teladan terbaik. Sekarang kita mengaku Rasulullah teladan terbaik. Kira-kira pas enggak diri kita? Orang yang boleh mengaku Rasulullah teladan terbaik, kata Allah yang menamakan Rasul uswah hasanah liman, buat siapa? Diteruskan dalam ayat tersebut, liman karena yang cukup, mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Orang yang mengharapkan rahmat Allah, inilah orang yang berhak bicara kalau Rasulullah uswah hasanah dalam hidup. Orang kalau sudah mengharap rahmat Allah, hati dia akan senang berbuat kebaikan. Dia akan sayang kepada saudaranya sendiri, saudara sekampung, saudara sedarah, saudara sekomplek, bahkan yang lebih jauh lagi yang lebih utama, saudara seiman, saudara seislam. Ibu sayang nggak sama saudara-saudara Palestina? Sayang nggak? Awas, hati-hati, sekarang ini banyak orang yang mau ngapain nolongin saudara-saudara Palestina. Jauh di sana, tetangganya nolongin. Bukan itu persoalannya. Kita masih bersyukur ada saudara-saudara kita yang di Gaza Palestina. Mereka jaga Masjid Al-Aqsa. Kalau ada mereka, Masjid Al-Aqsa sudah hancur. Itu masjid kita pertama umat Islam. Kalau nggak ada saudara-saudara yang ada di Palestina, sudah hancur Masjid Al-Aqsa. Sudah dikuasai oleh Israel. Hanya sekarang banyak orang yang melupakan perjuangan. Yang melupakan perjuangan. Jadi sekarang kita boleh berjuang. Yang ngomong ustaz lagi dalam. Makanya kalau udah ngerti tentang Palestina, nggak usah bicara Palestina, gimana tidak? Doain. Nggak usah ngomong. Ngapain bantu di situ usah. Udah dia doain. Belajar mendukung Israel yang apa namanya? Keturunan Israel. Ya, keturunan. Alhamdulillah. Dan makanya kalau kita memang ingin mengharap rahmat Allah, kita harus punya juga rahmat bainahum. Asyiddah ala kufar, rahmat bainahum. Tegas kepada orang-orang kafir, dan kita harus berkasih sayang kepada sesama. Saya saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina, anak kecil dulu, perempuan dulu, tapi dia tentara Muslim masuk ke perkampungan Israel, ada perempuan tua sampai mohon-mohon jangan dibunuh. Emang jangan dibunuh. Itu ajar Rasulullah. Makanya orang yang mengharap rahmat Allah, dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Orang yang mengharap rahmat Allah tidak melakukan kebaikan, ini seperti orang punya tanah luas, tapi tidak apa-apa. Pengen panen dari tanah itu, dapat apa enggak? Ibu punya tanah 1 hektar, enggak ditanamin apa-apa. Tiba-tiba ibu pengen panen singkong, padahal enggak ada singkong, dapat enggak? Ini orang yang mengharap rahmat Allah tidak melakukan kebaikan. Ada ngadil tanah, buat anak. Ya harus hati-hati. Ya hati-hati. Kita hanya ngaku-ngaku. Rasulullah pada kita. Tapi kita enggak berharap rahmat Allah. Kita perlu bilangin. Yang kedua, orang yang berhak mengaku Rasulullah teladan dalam hidupnya. Mereka yang berharap hari akhirat. Ingin di akhirat itu selamat. Dimana yarjullah wal yaumal. Mereka yang mengharap hari akhirat biar di akhirat itu selamat. Lihat Rasulullah pembelaan buat kita. Dan Rasulullah subhanallah memperjuangkan kita sampai mau wafatnya. Kita sering dengar tuh acara maulid dibahas sama para kiai, sama para hakim, sama para ulama. Bagaimana Rasulullah dengan umatnya. Ya, sampai Rasulullah ketika sampai maut
menahan rasa sakit yang dipikir bagaimana umat itu. Ternyata ketika Rasul dicabut rohnya tidak paling lembut, tapi sakitnya tidak usah. Makanya kata Rasul pindahkan rasa sakit umat itu pada ini. Rasul rela pasang badan, rela pasang badan. Bahkan nanti di akhirat kita di dalam kondisi telanjang semuanya. Dalam kondisi telanjang kita tidak sadar kalau kita telanjang. Kita sibuk dengan diri masing-masing, kita cari pertolongan. Datang kepada Nabi Adam, ternyata Nabi Adam tidak bisa menolong. Kata Nabi Adam, nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, nafsi-nafsi. Datang kepada Nabi Musa, kata Nabi Musa, nafsi-nafsi. Tapi ketika datang kepada Baginda Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Adalah aku yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada semua. Maka saat Rasulullah sujud di hadapan Allah, ketika sujud itu kata Allah, irfa sampai ya Muhammad, angkat kepalamu wahai Muhammad. Mintalah apa yang kau minta aku berikan. Berikan sempat kepada orang yang akan memberikan sempat. Ini Rasulullah sampai seperti itu meminta kepada Allah. Bahkan ketika kita di mizan diminta amal baik, amal buruk kita, ketika amal buruk kita lebih berat, Rasulullah langsung sujud minta kepada Allah agar diringankan ya dosa-dosa kita. Ketika berada di mustaqim, Rasul ada depannya, Rasul khawatir kita terjerumus di bawah mustaqim. Rasul ingin kita Islam, makanya Rasulullah ya ini perjuangan Rasul untuk umat yang luar biasa. Maka kita ingin selamat di akhirat. Ayo jadikan Rasul hadap dalam diri. Sholat, ya, sholatnya jangan sholat duhurnya keasaran terus loh. Masih ada yang sholat duhurnya keasaran? Pak, masih ada yang sholat asarnya ke maghriban? Masih ada yang sholat asarnya ke maghriban? Sholat asar jam 5:30 masih ada? Itu namanya sholat asar ke maghriban. Ya. Kemudian ada yang sholat maghribnya ke isya 6:30 baru sholat maghrib. Ada yang sholat isyanya kesubuhan. Sholat isya jam 3 itu mau waktu tahajud. Sholat subuhnya keduhaan jam 7 baru sholat subuh. Benar sholat apa tadi sholat duha enggak namanya baru sholat subuh. Nah kalau bilang ini kita berharap selamat di akhirat, tapi di dunia ini aneh-aneh. Enggak ada amalan untuk akhirat. Allah ya rugi, kita rugi. Ya jangan sampai kita merasa selamat di dunia, tapi selamat. Ingat, besok kita ingin selamat di dunia. Tenang, mobil pres dapat duit, tidak dapat duit. Jangan bangga dapat duit. Senangnya sebentar, sengsaranya berkepanjangan. Hati-hati, jangan politik begini. Banyak kalau kita yang datang ke masjid, yang banyak orang berani kan. Saya ada sampai di kolom begini, Ustaz. Walaupun Ustaz tidak hubungi saya, tapi saya akan paksa Ustaz untuk hubungi saya. Orang sampai berani ngomong itu ke saya. Saya bilang siapa ini? Ya. Makanya Masya Allah, ini sudah akhir zaman, sudah akhir zaman. Ingin selamat di akhirat, tapi di dunianya selamat kasih Allah. Seakan dunia miliknya. Ya. Dunia juga milik Allah, akhirat juga milik Allah. Makanya doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi saya sampaikan bahwa orang kalau ingin menjadikan dan mengaku Rasul sebagai teladan dalam hidupnya, uswah hasanah baginya, berarti kita harus mengharapkan akhirat dan selamat di dunia. Bu, mau selamat di akhirat? Mau selamat di akhirat? Masih ada yang sholat sama suaminya. Masih ada yang sholat sama suaminya. Masih ada. Pak, masih ada Pak istri yang masih punya sholat. Allah, katanya akan selamat di akhirat. Hati-hati.
jadikan dunia ini sebagai mazharatul akhir. Ya, dunia ini sebagai aman kebun kita untuk akhir. Namun terus Indra. Yang ketiga, siapa yang berhak dengan Rasul firman dalam surat Al-Ahzab tadi, di akhir itu ada kalimat wada karotoha kati, mereka yang banyak berzikir pada zikir banyak macam, banyak bacaan, silakan pilih zikir yang ibu suka, yang bapak suka, yang bapak senang, silakan. Oh yang banyak yang pendek silakan, tapi terus bahasa ini disebut dengan zikrullah. Orang yang terus berzikir kepada Allah, dia akan menjadi pribadi berzikir, dan orang yang dia pribadi yang berzikir, Allah tujuannya Rasulullah SAW teladan dan ya tadi kata penasehat biar goreng tempenya, ya biar makan tempe atau goreng tempe pagi siang sore nggak darah tinggi, biar nggak darah tinggi pakai zikir, ya ketika ibu pagi bikin tempe ke suaminya kalau berzikir nggak akan darah tinggi karena suaminya pagi tempe subhanallah, siangnya subhanallah, tempenya sore subhanallah, tempe Pak jangan subhanallah tetap terus ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau pakai zikir nggak akan jadi darah tinggi ya. Tapi kalau misalkan suaminya nggak pernah ke masjid, nggak pernah berzikir, nggak pernah salawat, hari kata penasehat pagi tempe, siang tempe, malam tempe, emang nggak ada enakan suami bisa begitu ngomongnya. Nah ini nih makanya wadah Allah akan dia Rasul lihat kalau makan berhenti sebelum kenyang. Suami ibu ada yang begitu berhenti sebelum nasinya habis, apa saja nasinya habis baru berhenti. Pas nasi sudah habis baru berhenti. Kalau kita kan kadang begitu. Kalau masih akan terus aja nambah. Ya, jadi kita baru berucap saja Rasul ada dalam hidup kita. Baru berucap kita. Tapi mudah-mudahan ucapan kita menjadikan benar-benar Rasulullah ada dalam hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi berapa golongan bu yang berhak mencontoh Rasulullah menjadikan Rasulullah dalam hidupnya? 3. Yang pertama, lupa Rasulullah. Gimana yang dibilang? Yang pertama, mengharap rahmat. Yang kedua, mengharap akhir. Yang ketiga, banyak berzikir. Suka dikit, suka salawat. Ya, orang dulu kalau mau nimang anak baca salawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin atau lagi ngayun, zaman sekarang masih ada ngayun lagi. Kayak jarang, di bedong aja udah jarang di bedong. Bu bayi sekarang di bedong di mana kota. Kalau bayi rumah, anak kenapa? Sering dibagian apa? Atau bersenang lindung kepala lindung, hujan di budi di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung,
Lagu apa tuh ya? Kali-kali kalau nggak tahu. Nggak tahu ya. Kali-kali nggak tahu ya. TV Ada mati. lagi sampai orang tua nggak kenal sama anaknya sendiri kan? Ditinggal-tinggal siapa? Nggak kenal sama anaknya sendiri. Nggak tahu anaknya. Nggak kenal. Untung anaknya tuh bisa ngomong. Coba anaknya bisa ngomong. Kan aku loh. Ini akhir zaman. Tamu tuh belum petahnya ada. Hatinya mati, badannya doang yang hidup. Makanya kalau kita ingat dengan orang-orang yang meninggal, justru orang yang meninggal itu malah menghidupkan hati. Orang yang sudah meninggal justru malah menghidupkan hati kita. Lihat, ketika kita mengenai para ulama-ulama yang sudah wafat, ya, ada yang suka berziarah di sini. Ibu, angkat tangan, yang ikut berziarah ke Al-Jabar, mana? Jarang kemana ke Al-Jabar? Kadang-kadang aneh, jarang ke Al-Jabar. Di Al-Jabar itu ada kapal ulama, nggak ada. Bukan jarang ke masyarakat. Ayah jarang ke Al-Jabar. Allah. Ini saya di mana-mana, Bim, kalau nanya, ada yang jarang ke Al-Jabar, apa-apa. Jarang ke Al-Jabar. Jarang ke Al-Jabar, apakah juga? Tidak kata siapa sih? Bukan keren, mabuk, ya, jalan-jalan. Kamu saja juga masih ada makanya kok. Loh, ya Allah, kalau ke sana bayar 200.000, bayar 150.000. Kalau tak gratis, berat benar datangnya. Makanya hati-hati, jangan sampai salah. Ayo berangkat ziarah, kemana? Kalau datang jalan. Ya, kita ingat kalau misalkan kita ziarah ke Empang ya, ke Keramat, Habib Muhsin, itu hidup hati. Saya kalau memimpin zikir, ingat dengan almarhum, ingat dengan almarhum Ustaz Arif Ilham, beda kan rasanya. Ya beda rasanya. Allah, itu orang yang sudah meninggal bisa menghidupkan hati. Ini kadang-kadang orang yang hidup justru mematikan hati. Coba tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan. Bu, tengok kiri kanan. Ada asal tak burungnya di sini. Dan kadang-kadang dari masuk aja ya. Aduh, kenapa duduk samping orang ini sih? Karena kan aku tadi sama orangnya. Karena aku sama orangnya. Ini yang bahaya. Makanya hidupkan hati. Ya, hidupkan hati. Dengan tadi. Kita jadikan Rasul sebagai teladan, maka kita akan mengharap pahala Allah. Ketika kita menjadikan Rasul teladan, kita akan mengharapkan akhirat supaya kita selamat dari akhirat. Ketika kita menjadikan Rasul sebagai teladan, kita akan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama luruskan lahir batin kita. Semua kita ayo kita berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan zikir ini tambah melembut hati, tambah istiqomah ibadah kita, tambah soleh-solehah semuanya. Insya Allah. Tutup mata, tundukkan kepala, hadirkan Allah bersama kita. Rasulullah hadir bersama kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi
بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya Allah, ya Rabbana, malam ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Kami ingin meraih ridha-Mu, rahmat-Mu, berkah ampunan-Mu. Ya Allah, terlalu banyak dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Kau Maha tahu dosa yang kami lakukan, dan kami pun tahu atas dosa yang selama ini kami lakukan. Ya Allah, ampuni kezaliman kami kepada diri sendiri, kezaliman kami kepada keluarga kami, suami kepada istri, kepada anak, istri kepada suami, kepada anak. Allahu Akbar. Terlalu banyak kezaliman kita kepada tetangga, kepada keluarga. Bahkan ada mungkin di antara kita yang pernah zalim kepada orang tua sendiri, kepada guru. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ampuni semua kezaliman kami. Ampuni dosa-dosa kami selama ini. Ampuni dosa mata kami yang lebih sering melihat yang Kau haramkan. Ampuni dosa telinga kami yang lebih sering mendengar hal yang tidak manfaat. Ampuni dosa mulut kami, seringkali berkata kotor, berkata kasar, sumpah serapah, ghibah, fitnah. Ampuni dosa tangan kami yang pernah mengambil hak orang lain, menyakiti keluarga kami. Ampuni dosa hati kami, dalam hati ini banyak penyakit, sombong, sum'ah, ujub, takabur, ria, bangga diri. Ya Allah, ampuni dosa perut kami. Dalam perut ini mungkin ada makanan haram, minuman haram, atau kami mencari dengan cara yang mengharamkan. Ya Allah, ampuni dosa kemaluan kami. Mungkin ada di antara kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami yang pernah berzina. Ampuni dosa kami yang lebih sering melangkah ke tempat maksiat dibanding ke tempat taat. Rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Jangan Kau siksa dan azab kami karena perbuatan dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang kami sembunyikan rapi, apalagi terang-terangan. Hadirkan semua wajah orang-orang yang kita cintai karena Allah. Hadirkan wajah ibu kandung kita, wajah ayah kandung kita. Dekatkan wajahnya dengan wajah keduanya. Bayangkan ayah ibu kita ada di hadapan kita. Lihat keningnya, alisnya, sorotan matanya. Kita pegang tangan ayah ibu kita. Kita cium tangannya. Kita peluk dengan penuh kasih sayang. Kita panggil dengan panggilan kesayangan. Ibu, mama, bunda, umi, ayah, bapak, abi. Hadirkan wajah suami, wajah istri, wajah anak cucu keturunan kita. Tatap wajah mereka satu persatu. Bayangkan saat mereka duduk bersama kita malam ini. Bahagia rasakan kita kumpul bersama keluarga kita. Hadirkan wajah guru-guru kita atau wajah mereka satu persatu yang pernah mengajarkan kita. Allah, ingat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Aina man takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kita berada,
Kematian itu pasti akan selalu datang mengintai kita. Sekalipun kita mengumpul ke benteng yang amat sangat kokoh. Coba bayangkan jika seandainya malam ini kita diwafatkan oleh Allah, jasad kita terbujur kaku dibaringkan di ruang tamu. Syukur ada di antara putra-putri kita yang mereka mendoakan kita. Mereka melantunkan ayat Al-Quran di hadapan jasad kita. Tetangga, sahabat, keluarga kita datang bertakziah untuk mendoakan kita. Bayangkan saat jasad ini akan dimandikan. Alangkah bahagianya jika yang memandikan itu adalah keluarga kita, anak cucu keturunan kita. Tapi mungkinkah mereka mau memandikan jasad kita? Jangan-jangan mereka merasa jijik dengan anggota tubuh kita, sehingga mereka tidak mau memandikan jasad kita. Usai dimandikan, bayangkan jasad ini akan dibungkus dengan kain kapan. Alangkah bahagianya saat dibungkus dengan kain kapan, anak-anak kita hadir menyaksikan jasad kita akan dibungkus dengan kain kapan. Mana pakaian mahal yang selama ini kesimpan rapi di lemari tidak akan pernah pakai saat wafat nanti. Mana pakaian kebanggaan, kerajaan dan kedudukan kita tidak akan pernah kita pakai saat wafat nanti. Hanya kain kapan yang akan membungkus jasad kita. Satu helai, dua helai, tiga helai. Kain kapan mulai membungkus jasad kita, maka mulai saat itu tidak ada lagi wajah kita yang bisa ditatap oleh anak-anak kita. Tidak ada lagi tangan kita yang bisa dicium oleh mereka. Tidak ada lagi anggota tubuh kita yang bisa dilihat oleh keluarga kita. Lalu kita akan disalatkan. Syukur yang menyolatkan kita banyak. Bagaimana kalau kita wafat tidak ada orang yang mau menyolatkan kita? Allah usai disolatkan, kita dimasukkan ke dalam keranda untuk digotong ke kuburan, satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Rumah yang selama ini kita berkumpul bersama keluarga kita tinggalkan, kampung halaman kita tinggalkan, kita dihantarkan menuju tempat peristirahatan kita terakhir. Bayangkan sampai di kuburan ada lubang bagian 2 meter, di dalamnya ada yang lahat. Dimasukkan jasad kita ke dalam lubang galian 2 meter untuk diletakkan di yang lahat. Dibuka wajah kita, diciumkan ke tanah, dimiringkan ke kita, terbantarkan tanah, teralaskan tanah, bambu satu persatu mulai menutup yang lahat. Tanah pun mulai diturunkan. Selesai penguburan, keluarga kita pergi satu persatu meninggalkan kita. Kita gelap dalam kubur sendirian, melolong-lolong minta tolong, tidak ada yang mendengar jeritan kita. Yang bisa menerangi kubur kita adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan orang tuanya setelah wafat. Tapi mana sedekah kita selama ini? Jangan-jangan sedekah kita hanya dia ingin dipuji. Mana ilmu yang kita miliki ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Mana doa-doa yang kita harapkan dari putra-putri kita, ternyata mereka bukan mendoakan kita, mereka hanya berbuat harta warisan yang kita tinggalkan. Ya Allah, jadikan sedekah kami menjadi penerang kubur kami. Jadikan ilmu yang kami miliki menjadi cahaya dalam kubur kami. Jadikan doa putra-putri kami menyinari kubur kami. Ya Allah, wafatkanlah kami semua dalam keadaan terwudu, dalam kesenangan ibadah, dalam kelezatan berzikir, dalam kenikmatan beramal soleh, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan terbaik husnul khatimah. Lisan kami berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Saat kami wafat, lisan kami mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bayangkan, ini kalimat terakhir kita. La ilaha illallah. Ya Nabi, salam
Waalaikumsalam warahmatullahi
ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Andre yang telah memberikan tausiahnya buat kita semua, telah berzikir, berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Rupanya untuk pengajian pada malam hari ini kita cukupkan sekian saja. Marilah kita tutup dengan doa istighfar 3 kali, hamdalah 1 kali, dan doa ibadah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum